Hai, selamat pagi. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Dian Kartika. Hari ini mau ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa PPL tentang belajar dari rumah. Kita ngobrol-ngobrol dengan mereka di ruang atas, di ruang perpustakaan. Apa saja kendalanya yang mereka hadapi ataupun hal-hal apa yang harus mereka siapkan ketika menghadapi pembelajaran dari rumah. Oke, cus kita temui mereka. 2, 3. Hai, sekarang kita lihat di sekolah kami ini kedatangan ada sekitar 7 mahasiswa PPL dari Universitas IKIP Siliwangi Cimahi ya. Mereka ada 7 mahasiswa. Kebetulan PPL-nya itu dalam kondisi COVID sehingga memang mereka jadi tidak bisa praktek melakukan kegiatan belajar mengajar ya. Sayang sekali memang mereka akhirnya tidak bisa bertemu dengan peserta didik kami, tetapi mereka juga diperbantukan untuk melakukan daring atau pembelajaran dalam jaringan. Seperti apa yuk keasikan mereka ataupun kesulitan mereka menghadapi pembelajaran daring ini. Kita lihat ya. Di ruang ini sebetulnya ruangannya multifungsi. Dari mulai tempat sholat, dari mulai perpustakaan ada di sini. Tempat kerjanya para guru kami juga di sini. Kita lihat seperti apa di dalam. Hai. Assalamualaikum. Nah, ini mereka para mahasiswa PPL dari IKIP Siliwangi. Ada 7 orang. Kenalin dong satu-satu. Siapa ini? Halo, nama saya Faisal. Dari IKIP Siliwangi. Jurusan PGSD. Ngapain sih kamu di sini? Lagi diam. Kok lagi diam? Dia ini lagi tugas PPL ya. Lagi tugas PPL yang kebetulan masuk di sini PPL-nya lagi daring. Jadi nggak tahu sih nanti seperti apa sih daringnya dia ya. Ini siapa nih? Kenalkan, nama saya Rian Hidayat dari IKIP Siliwangi. Di sini saya lagi PPL, lagi menilai ulangan harian. Kamu jurusan apa di PGSD. PGSD. Siswa kelas berapa? Siswa kelas 4. Yang dia pegang siswa kelas 4. Hai, yang ini namanya? Halo, nama saya Yanti Krisnayanti. Ibu. Dari jurusan apa sih? Jurusan PGSD, Bu. PGSD. Jadi kebetulan yang daring di sini sudah sesuai jurusannya PGSD. Jadi cocok banget diperbantukan di sekolah kami ya. Yang ini? Ini guru kami, guru kelas Fauzia. Guru kelas 3. Guru kelas 3 Ibu Fauzia, dia megang kelas 3. Kebetulan kelas 3-nya ada 2 rombongan belajar. A dan B ya, Bu ya? Iya. Yang ini, ini guru kami juga. Ibu Dede Sukaina ya, Bu? Iya. Dia pegang kelas 2. Kelas 2. Kebetulan kelas 2 juga ada 2 rombongan belajar ya, Bu ya? Iya. Yang ini yang masih imut, cantik, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Suciawati. Suciawati, biasanya dipanggil Ica ya. Panggilannya Ica. Siapa sih? Cia nggak tahu cie dia ya. Dari jurusan PGSD. Kebetulan lagi PPL juga di sini. Yang ini? Nama saya Anita Rahmawati. Jurusan PGSD juga. PGSD. Angkatan berapa sih kamu? 2017. 2017. Aduh, masih mudaan saya ya 2019. Aduh. Yang ini? Ini yang terakhir. Lengkap ya semua? Satu ya, nggak ada. Hai. Nama saya Restu Yuniar Jumalianti, jurusan PGSD juga. Jurusan PGSD. Mereka PPL di sini sudah sekitar berapa lama sih? Sebulan. Dan tatap muka dengan anak-anak kita tuh ya terbatas lah karena masuknya sudah dalam kondisi COVID-19 ya. Artinya mereka harus mempunyai trik-trik atau solusi dalam melakukan pembelajaran. Kita nggak tahu tantangannya seperti apa ya, karena tim pengajar juga ini benar-benar kurikulum yang revolusi tingkat tinggi ya, tingkat dewa, apalagi kalau kita tidak menguasai IT ya. Nah mereka anak muda ini
melakukan apa saja sih sebetulnya dalam masa pembelajaran COVID-19 ini ya. Kita tanya-tanya yuk. Hai, saya mau ngobrol-ngobrol sama Restu ya, salah satu mahasiswa IKIP Siliwangi yang kebetulan lagi PPL di sini. Dia pegang kelas 1A. Kelas 1A. Sudah pernah ketemu belum sama anak-anaknya? Paling pas ngambil buku sebagian itu juga Bu. Sebagian ya. Nggak semua. Seringnya kayaknya sama mama-mamanya ya. Iya, paling pernah sih beberapa kali nyobain Google Meet. Jadi, bisa beberapa sih partisipasinya nggak full karena kan pasti tetap HP-nya yang dibawa orang tua terus terkendala seperti itu aja sih. Pas awal-awal dikenalkan aplikasi Google Meet kayak apa sih reaksinya? Kan biasanya lebih umumnya WA ya, Iya. WhatsApp grup. Tiba-tiba dia memperkenalkan Google Meet. Apa sih Google Meet gitu ya? Pasti orang tua di sini dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, dengar nama aplikasi kayak gitu aja, aduh belum apa-apa udah pusing pasti ya. Iya. Kayak gimana sih itu memperkenalkannya? Pertama sih Bu dikasih tahu dulu, di-SS-in itu Google Meet itu apa sama gambar Google Meet itu apa. Jadi yang di-install tuh gambarnya seperti apa. Fotoin Dari simbolnya dulu ya. langsung dikasih petunjuknya dulu, udah di-install, klik apa, registrasi apa kayak gitu. Kesananya sih berjalan seperti biasa. Bisa, hampir semuanya bisa mengikuti Google Meet. Setengah sih Bu. Setengahnya. Jadi ternyata ketika anak-anak itu dan orang tua diperkenalkan satu aplikasi baru aja mereka masih belum siap ya. Walaupun misalnya sudah ada bantuan kuota, alhamdulillah mungkin hampir sekarang merata ya, hampir semua sekolah mendapatkan bantuan kuota, tapi ketika kita perkenalkan metode baru aja masih susah untuk diterapkan ya. Untuk sekelas Google Meet aja yang kita anggap sederhana ternyata mereka masih belum siap ya. Terus solusi yang lain kalau memang itu tidak bisa merata, apa sih yang kamu lakukan? Masih Manual, konvensional ya WhatsApp. Terus paling beberapa dikasih pembelajaran lewat YouTube, video YouTube di download, baru dikasihin ke anak-anak. Dan tugas-tugas seperti biasa nih di mejanya dia banyak buku-buku nih, masih abrek-abrek yang harus dinilai. Iya. Jadi biasanya kami tuh dalam seminggu supaya orang tua tidak berkerumun, kami jadwal mereka untuk menyerahkan tugas ke sekolah, begitu ya? Iya. Nah, misalnya hari Senin kelas apa? Kelas 1. Kelas 1. Kelas 1, kelas 2. Nah itu digilir, jadi mereka tidak langsung semuanya datang ke sekolah. Biasanya diwakili oleh orang tuanya ya. Jadi mereka nyerahin tugas dalam seminggu, jadwalnya 1 kali. Gurunya juga bisa memeriksa di sini ya. Jadi mungkin sekali memberi tugas bisa beberapa karena mereka juga menyerahkan tugasnya dalam seminggu cuma 1 kali. Itu untuk menjaga supaya orang tua dan peserta didik juga guru tidak berkerumun di dalam sekolah. Oke. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini pagi ini saya lagi sama mahasiswa PPL, salah satu mahasiswa PPL. Rian ya. Iya betul. Mahasiswa PGSD angkatan 2017 IKIP Siliwangi. Ya, betul. Dan dia ini sudah hampir 1 bulan ada? Ya, 1 bulan lebih. 1 bulan lebih dan insya Allah selama 3 bulan akan terus melakukan PPL di sekolah kami SDN Budi Asih Ngamprah Bandung Barat. Kira-kira kan sekarang pembelajarannya belajar dari rumah. Iya, dari dengan belajar daring. Kira-kira menurut Rian apa sih kendala-kendalanya yang selama 1 bulan ini ditemui? paling kendala yang saya temui dalam mengajar daring ini untuk siswa jadi dari siswanya dulu dari ya. Siswa, ya dari siswa. Dari siswanya Nah, dulu. yang dari siswa itu kebanyakan siswa yang malas mengerjakan tugas. Terus cara penyampaiannya juga katanya kurang ngerti gitu Bu. Kalau ya. Jadi kalau hanya nggak ada penjelasan itu
kayak di sekolah, nggak kayak di sekolah itu kurang ngerti katanya Bu. Tidak seefektif Ya, kalau tidak seefektif. kita tatap muka ya. Ya itu Bu, katanya. Iya, terus apalagi tuh? Paling apalagi ya paling itu aja sih Bu yang ditemukan dalam Yang paling berat itu ya, ya, karena paling berat, ya. karena mereka mungkin yang biasanya ketemu setiap hari ketemu dari jam 7 sampai jam 12 ya, kita akan bisa ketemu dengan peserta didik langsung, dan sekarang mungkin hanya melalui beberapa aplikasi media sosial ya. Terus ada kendala juga dari kuota dan HP juga Bu. Jadi ada anak itu yang dia itu tidak punya HP tapi meminjam HP orang tuanya, sementara pas buat belajar HP-nya dibawa orang tuanya kerja, jadi harus nunggu dulu orang tuanya pulang gitu. Nah itu juga ya, kuota ada tetapi mungkin gawainya itu terbatas. Jadi rata-rata orang tua kami di sini mereka biasanya terbatas dalam kepemilikan HP-nya. Biasanya misalnya hanya kepala keluarganya saja ya yang punya. Ya, betul Bu. Atau mungkin ibunya punya, dua-duanya bekerja, sehingga dalam penerimaan materi dari guru tidak bisa secara langsung diterima jadi nunggu mereka pulang, orang tuanya pulang baru bisa dibuka tugasnya, sehingga kadang terkendala dalam penerimaan jadwal tugas. Jadi tidak selalu tepat waktu mereka itu mengumpulkannya. Kemudian kuota kuota pada saat handphone ada mungkin kuotanya juga tidak mendukung gitu ya Rian ya. Kuotanya tidak mendukung sehingga beberapa tugas tidak dapat terakomodir dengan baik. Nah, selain tadi juga karena mereka tetap berbeda mungkin pada saat orang tua membantu pembelajaran di rumah dengan pada saat mereka menyerap ilmu dari gurunya langsung gitu ya Rian ya. Ada juga orang tua yang bilang bahwa ya pusing gitu cara menerangkannya ke anaknya gitu. Karena mungkin secara psikologis anak itu atau peserta didik itu akan lebih menurut kepada gurunya ketimbang kepada orang tuanya ya, karena biasanya kalau sama orang tua kan mereka bisa lebih menolak, bisa manja. Kalau dengan guru walaupun kita baik-baik, anak itu lebih bisa nurut, lebih bisa menghormati ya, gitu. Nah itu tadi dari peserta didiknya, dari orang tuanya. Nah sekarang kalau dari kita sih gurunya apa sih sebetulnya? Kalau dari saya sih yang pertama itu dari cara penyampaian materi. Nah itu yang sedikit susah ya, karena harus menyesuaikan, karena kan tiap orang itu berbeda-beda ya. Ada kalau kita pakai video, ada yang lain yang nggak tahu gimana cara membuka videonya. Terus ada yang pakai Zoom, maka itu nggak tahu Zoom itu apa ya? Zoom meeting gitu ya. Jadi ya aplikasi Zoom meeting. Dia itu tidak bisa membuka Zoom meetingnya gimana gitu. Jadi kendala-kendalanya seperti itu, cara penyampaiannya sih Bu, yang jadi tiap orang tuh berbeda gitu. Berbeda iya. Kadang belum apa-apa kan orang tua tuh kadang sudah nyerah duluan. Ini apalagi ya, aplikasi apalagi gitu ya. Jadi memang di sini terjadi perubahan secara budaya juga, adaptasi budaya di mana mereka biasa belajar tatap muka dan sekarang harus virtual, segala-galanya virtual. Jadi sebetulnya tidak terlalu 100% virtual juga ketika misalnya tadi menggunakan Zoom meeting ya. Jadi sebetulnya mereka tetap melakukan tatap muka, tetapi karena belum adanya pemahaman dari cara bagaimana mereka melakukan virtual meeting itu ya, mengoperasikannya seperti apa, misalnya tata cara memasukkan ID meeting, memasukkan passwordnya seperti apa, sehingga tetap terkendala, tidak bisa diterima dengan baik ya. Ya betul, ya. Bisa diterima. Terus beberapa aplikasi lain sebetulnya kalau mengikuti era 4.0 ini sebetulnya banyak sekali ya Rian ya yang bisa kita manfaatkan. Ada Google Meeting juga ada. Tetapi kesiapan dari orang tua, dari peserta didiknya sendiri,
mereka memang belum siap ya. Kemudian kalau nilai, nah pemberian nilai ini kalau di rumah kita nggak tahu ya yang mengerjakan tugas itu siapa. Kalau pemberian nilai saya tuh suka lihat dari tulisan ya Bu. Kalau misalkan tulisannya pertama tulisannya kayak gini, tiba-tiba kok bagus, nah berarti ini orang tuanya yang mengerjakan. Itu juga sedikit bingung ya Bu cara menilainya, karena kan yang mengerjakannya itu orang tua, jadi jadi dari segi objektivitas ya. Iya, betul. Jadi apakah benar anak tersebut yang mengerjakan atau orang tuanya? Atau mungkin juga anak yang mengerjakan tetapi terus-terusan disuapin oleh orang tuanya ya jawabannya, betul. Sehingga anak di sini tidak mau berpikir dan tidak kreatif mencari jawabannya, tidak mau belajar, tidak mau memahami dulu materinya secara terperinci dari apa yang sudah kita sampaikannya dari guru-guru. Sehingga dalam mencerna materi juga mereka tetap terkendala. Jadi, nah itulah salah satu yang menjadi bagian dari guru sendiri ya, Rian ya. Nilai itu apakah benar 100 itu memang hasil anaknya atau dari kerjakan orang tua ya, bantuan orang tua. Nah itu yang paling sering kita temui sebagai guru dalam masa pandemi ini ya, pembelajaran daring ini. Nah, kita juga kan ngontrol ya lewat aplikasi WA, tapi kan di aplikasi WA kita itu cuma bisa melihat fotonya anak sedang belajar. Jadi nggak real gitu melihat bagaimana dia. Cuman gambarnya aja, fotonya aja. Foto gitu. Anak sedang belajar, padahal mungkin pada saat yang sama anaknya sedang main ya. Ada juga yang seperti itu. Nah itu ya teman-teman beberapa kendala yang sering kita temui di lapangan pada saat pembelajaran daring ini, atau ada juga yang menyebutnya belajar dari rumah. Selain tadi kuota, jumlah handphone, kemudian kesiapan peserta didik dan orang tuanya dalam menerima beberapa aplikasi baru, juga kesiapan dari gurunya ya. Gurunya itu secara IT siap apa tidak gitu kan. Kemudian faktor objektivitas penilaian. Nah, itu beberapa kendala yang sering kita temui di lapangan. Oke, itu wawancara tadi saya dengan Rian dari PGSD 2017 IKIP Siliwangi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Rian. Sama-sama. Tadi sekilas obrolan saya dengan Rian, mahasiswa PPL IKIP Siliwangi angkatan 2017. Jangan lupa di like, subscribe. Sampai jumpa lagi dan tetap terus menjaga kesehatan. Dadah, assalamualaikum.